Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok FRI 41001 akan menjelaskan mengenai tugas besar PT LF kami yang berjudul Dolhas Corp. Nah, di sini saya akan memberitahukan anggota kelompok dari FRI 41001. Yang pertama ada Noval Agin Ramadan, yang kedua ada Gebrina Oktaviani Tarigan, yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Elvin Suprianto. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai business description. Nah, yang pertama adalah Dolhas Corp merupakan perusahaan manufaktur yang menjual mainan edukasi yang bernama Puzzle House. Nah, Puzzle House itu sendiri adalah mainan edukasi di mana berbentuk seperti mainan rumah-rumahan, namun terpisah-pisah seperti puzzle dan di setiap sisinya itu terdapat bahasa Inggris untuk setiap bagian-bagiannya. Contohnya seperti wall adalah dinding dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah yang kedua, pabrik dan juga kantor dari Dolhas Corp itu berlokasi di Kota Bandung. Yang ketiga, Dolhas Corp itu sendiri menjual produk secara nasional, dan yang keempat adalah Dolhas Corp menargetkan produknya ke institusi pendidikan dan juga keluarga. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah cara untuk menentukan lokasi yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, apakah faktor rating yang dibutuhkan dalam menentukan lokasi perusahaan. Yang ketiga, bagaimanakah proses produksi serta jumlah mesin yang diperlukan. Yang keempat, berapakah luas dari total area yang dibutuhkan. Yang kelima, apa sajakah peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang keenam, berapakah total biaya yang dibutuhkan. Yang ketujuh, bagaimanakah keterkaitan antara aktivitas kegiatan dengan lokasi departemen layout. Dan terakhir adalah bagaimanakah cara kita untuk menentukan rancangan lokasi dengan menggunakan software WinKSB dan juga software SketchUp. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandidat lokasi untuk perusahaan kami. Yang pertama ada FRI Company A yang berada di Kabupaten Bandung, di Jalan Mayang, Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan kandidat yang kedua adalah FRI Company B yang berada di Kota Bandung, yang berada di Jalan Saturnus Ujung 6, Majahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kandidat yang terakhir adalah FRI Company C, Kabupaten Bandung Barat, yang berada di Jalan Raya Gado Bagong, nomor 145, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supplier distance measurement atau jarak dari supplier ke alternatif. Nah, alternatif pertama itu FRI Company A dengan jarak menuju supplier Putra Jaya Kayu adalah sejauh 12.300 meter. Ke supplier kedua adalah CV Baja Sakti Utama sejauh 8.200 meter, dan supplier ketiga PD Pusaka sejauh 9.800 meter. Nah, alternatif FRI Company B menuju ke supplier Putra Jaya Kayu itu adalah sejauh 9.100 meter, supplier kedua CV Baja Sakti Utama sejauh 13.400 meter, dan jarak ke supplier ketiga sejauh 10.000 meter. Untuk alternatif yang terakhir adalah FRI Company C yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk supplier pertama sejauh 18.800 meter, untuk supplier kedua 12.600 meter, dan supplier ketiga 15.900 meter. Next. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gebrina Oktaviani Tarigan. Silahkan. Selanjutnya kita akan menentukan faktor ratingnya. Nah, untuk faktor rating sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif sama data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif sendiri, pertama itu ada UMK. Di sini UMK mendapatkan bobot sebesar 0,2. Nah, karena faktor tersebut merupakan faktor yang terpenting untuk pertimbangan untuk pemilihan wilayah pabrik, karena upah bekerja di pabrik akan mempengaruhi produksi di perusahaan. Nah, dan selanjutnya ada land cost. Nah, untuk land cost itu memiliki bobot 0,14, karena untuk pembelian tanah hanya dilakukan untuk di awal saja. Nah, dan untuk data selanjutnya bisa dilihat. Next, Gini. Nah, selanjutnya itu adalah selanjutnya ada determining score for each factor in every alternative.
Nah, di sini bisa dilihat untuk UMK dari company A, company B, dan company C. Nah, untuk company A sendiri itu ada seperti yang ada di tabel. Nah, dan selanjutnya juga seperti yang ada di tabel, ini merupakan ringkasan dari data yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu, next Gin. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi. Nah, pada data ini ada juga quantitative factor sama seperti sebelumnya, tetapi di sini dijelaskan lebih terperinci. Untuk UMK dari FRI Company A itu ada 100, untuk FRI Company B yang terletak di Kota Bandung itu sekitar 86, dan FRI Company C yang terletak di Kabupaten Bandung Barat itu 99. Untuk land cost-nya sendiri, untuk FRI Company A itu ada 100, untuk FRI Company B itu 16, dan FRI Company C itu 22. Nah, selanjutnya itu ada availability land. Untuk FRI Company A itu ada 100, untuk FRI Company B itu ada 24, dan FRI Company C itu ada 83. Selanjutnya itu ada supplier distance. Untuk Putrajaya Kayu ke FRI Company itu sekitar 73. Untuk FRI Company B, Putrajaya Kayu ke FRI Company B itu sekitar 100, dan juga selanjutnya 48. Nah, dan begitu juga dengan selanjutnya. Next, Gin. Nah, selanjutnya itu ada determining the multiplication weight rate with its factor score. Nah, ini merupakan sama seperti data yang sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk menentukan di mana lokasi pabrik yang akan kita bangun. Nah, di sini bisa dilihat untuk WT-nya sendiri, untuk totalnya itu ada 1. Untuk WTD-nya untuk company pertama itu ada 83, untuk company kedua ada 65, dan untuk company ketiga itu ada 64,39. Next. Nah, selanjutnya ini ada routing sheet. Nah, berdasarkan routing sheet ini bisa dilihat bahwa defect untuk mesin CNC 1 itu ada 0%, dan untuk mesin yang memerlukan operator itu diberikan 1%. Nah, ini dikarenakan karena kemungkinan besar mesin yang memiliki operator itu akan memiliki defect. Jadi dibuat 1%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah kita dapat data dari routing sheet, kemudian kita buat stacking, yaitu perhitungan tentang seberapa banyak MHE atau peralatan material handling yang diperlukan. Nah, stacking ini digunakan untuk menentukan dari sebuah MHE ada berapa banyak sih barang yang kita bisa bawa dari setiap perjalanan. Nah, kemudian dari situ didapatkan kebutuhan MHE seperti apa, kemudian juga frekuensi perjalanan MHE setiap kali melakukan satu produksi. Nah, kemudian kita masuk ke facility size, yaitu tentang ukuran fasilitas. Di sini kita dapat pertama-tama ukuran panjang kali lebar dari setiap mesin, dan juga setiap ruangan penyimpanan seperti receiving, shipping, GPPU dan GPPP, dan juga pengemasan dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada fasilitas tambahan, fasilitas pendukung seperti kantor, toilet, musola, tempat parkir, tempat istirahat, dan juga security post dengan total area perusahaan sebesar 901 meter kuadrat, meter persegi. Nah, kemudian ini adalah from to chart. Jadi dari data posisi dan juga data ukuran
ukuran fasilitas, kita bisa dapat mengetahui biaya perjalanan MHE dari setiap perjalanan yang dibutuhkan. Jadi dari perjalanan kita sudah dapat kebutuhan MHE, kemudian juga frekuensinya, kemudian dengan kita kalikan jarak dengan biaya perjalanan MHE, kita bisa temukan biaya dari satu workstation ke workstation lainnya. Nah, kemudian ARC. ARC di sini kita meneliti tentang seberapa penting atau seberapa bagus kedekatan suatu workstation dengan workstation lainnya. Jadi seberapa dekat sebuah workstation A dengan workstation B harus sedekat mungkin. Jadi misalnya di sini untuk receiving kemudian dengan GPPU. Di sini kita dapat nilai yang A, yang berarti mereka harus sedekat mungkin. Karena pergerakan barang, material flow-nya itu bergerak langsung dari receiving ke GPPU. Nah, kemudian kalau bisa kita lihat contohnya di sini, misalnya meja pewarnaan itu harus dipisah dengan GPPU dan GBPP karena nilainya X. Karena apa? Karena meja pewarnaan itu nanti akan menggunakan cat dan akan mengganggu, bisa mengotori ataupun merusak di gudang GPPU dan GBPP. Nah, kemudian ini adalah layout akhir. Jadi setelah kita tahu nilai kedekatannya, seberapa dekat atau seberapa jauh masing-masing workstation tersebut, kemudian kita bisa atur menggunakan WinGSB, dan juga akhirnya kita mendapatkan final layout yang seperti ini. Jadi dari area receiving, GPPU, dan GBPP di bagian atas, kemudian ada area produksi dalam bentuk kuning ataupun orange, dan juga area pendukung di sebelah kanan bawahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.